warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa shadiqul masduq. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alimin ulama, para kiai, para asatid, khusus bil khusus al mukarram al ustad Muhammad Nasib DKM Mushola Al Hamsir dan segenap pengurus DKM Mushola Al Hamsir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami semuanya. Mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan semoga dimurahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati aparatur pemerintah sipil maupun militer, khusus bil khusus Bapak RT, Bapak RW, yang mudah-mudahan semuanya oleh Allah jadikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, dan semoga pemimpin-pemimpin yang selalu mendukung perjuangan para ulama, dan semoga pemimpin-pemimpin yang demikian dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini malam atas izin Allah kita bisa melangkahkan kedua kaki kita. Kalau bukan karena Allah, kita nggak mungkin bisa hadir di sini. Betul? Kenapa demikian? Karena cuacanya, kalau kata anak muda zaman sekarang, ini cuaca ngajakin membuat anak-anak muda mager, malas gerak. Kalau kata anak muda, kenapa? Sebab cuacanya luar biasa, hujan rintik-rintik. Alhamdulillah. Lebih-lebih yang di luar, mungkin duduknya dia sudah mulai adem pantatnya. Tapi insya Allah yang di luar, karena dia lebih adem daripada yang di dalam, dialah yang akan pertama kali masuk surga.
maka yang di dalam yuk semua pada keluar. Jadi hadirnya kita digerakkan oleh Allah. Kalau bukan Allah yang menggerakkan kita, mungkin kita tidur hari ini, benar. Mungkin nonton TV malam ini. Tapi ternyata kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala mau memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus dalam rangka sosialisasi renovasi musolah Al-Hamsir. Tadi sudah disampaikan oleh bendahara, luar biasa, dibutuhkan dana kurang lebih dana awal 300 sekian juta. Kecil bagi umat Islam, itu kecil. Bagi ibu-ibu kecil. Apalagi tadi iurannya sebulan itu ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 150.000. Kecil banget. Kenapa? Sebab ibu-ibu kalau sekali belanja di Lazada, di Shopee Martin, Bu, suka COD-an enggak? Saya bukan pengalaman yang ibu suka COD. Sekali pesen di Lazada 300 sekian, langsung bayar cash di rumah. Betul? Padahal baju masih baru. Ketika buka Lazada ada yang baru, beli lagi. Tinggal lakinya dia stres. Benar-benar. Bentar-bentar ninja datang tiap hari. Ninja kiriman. Masya Allah, kecil. Maka tadi kalau andai kata pembangunan musola dana awal membutuhkan 300 sekian juta, kecil bagi umat Islam. Kenapa? Sebab belanja saja untuk mempercantik diri kita berani satu baju 300.000, mukena satu mukena, katanya mukena Syahrini 400.000, murah, kecil bagi umat Islam. Betul. Kenapa demikian? Umat Islam harus bersatu. Kalau bersatu kompak, insya Allah pembangunan paling sebulan selesai. Amin ya robbal alamin. Asal jangan pelit. Karena kenapa Pak? Umat Islam zaman sekarang ini punya penyakit corona. Kalau diminta bantuan bilangnya nggak bisa. Kalau lagi kumpul di pos ronda, orang lain mah ngeluarin rokok langsung dikeluarin, dia mah cabutin satu-satu kayak keris. Ya. Yang lain mah rokoknya dikeluarin, dia mah cuma masukin kantong. Kalau mau ngerokok cabut satu kayak keris. Ya. Kalau seandainya dipinta bantuan, ngomongnya saya punya ini, punya itu yang begitu namanya corona. Penyakit corona itu bahaya. Apa itu corona? Kalau kata orang Sunda, corona itu koret kabina-bina. Ya Allah. Jadi kalau seandainya umat Islam ini bersatu, kalau kita kumpulkan uang 100.000 untuk akhirat kecil. Kenapa? Kita untuk dunia berani kita beli motor sekian juta, kita berani beli mobil sekian ratus juta, tapi kenapa untuk akhirat yang jelas-jelas akan menghantarkan kita ke surga Allah? Merepet cagahnya dur-dur pet. Meregehese. Astagfirullahaladzim. Apa itu merepet cap jahe? Itu bahasa India. Merepet cap jahe, dur pet meregehese. Jadi kita malam ini kembali digerakkan oleh siapa? Oleh Allah yang ngegerakin kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita bersyukur kepada Allah malam ini, berarti kita menjadi saksi kelak. Hadirnya kita malam ini akan jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hadir malam ini? Allah tahu. Bahkan Rasul Nabi kita tahu yang hadir malam ini disebutin, dilaporin sama malaikat kepada Nabi Muhammad. Siapa yang hadir? Sarmuna, Sarwiti, Sarmati, Sarkoti. Sebutin ma Allah, Udin, Upin Ipin. Hadir semua, disebutin sama Nabi Muhammad sama malaikat. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi tadi diawali dengan pembacaan zikir salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah
lillahirabbil alamin. Sebab kalau kita Pak, kalau kita lagi bingung banyak masalah, dekat sama Allah, perbanyak sholawat, insya Allah hati kita tenang. Alhamdulillah. Sebab apa? Kata sebuah syair, ada buah syair, innal habibal mustafa durapati wa duwafa wa dzikru bihi shifa idza tamada bil hilal. Ya semuanya, innal habibal mustafa. Bu, masih ada masih? Masya Allah, giri baca salawat, ya Allah giri. Ya innal habibal mustafa durapati wa duwafa wa dzikru siapa yang menyebut nama Nabi Muhammad wa dzikruhu fihi sifat. Kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad fihi sifat, terdapat obat. Kalau kita baca selawat, hati tenang. Alhamdulillah. Ibu lagi banyak utang, kalau baca selawat insya Allah tenang. Habis baca selawat ada yang nagih puyeng lagi, maka baca selawat terus selawat. Alhamdulillah. Lillah, lebih-lebih zaman sekarang Bu, Masya Allah sekarang lagi ada penyakit yang sangat luar biasa. Seluruh dunia negara sekarang Bapak namanya mengisolasi rakyatnya, jangan kemana-mana. Kita mah alhamdulillah malam-malam bisa keluar, alhamdulillah. Bapak-bapak malam Sabtu masih bisa kumpul ngopi ngerokok, alhamdulillah. Lillahirabbil alamin, bebas dari corona. Yang bahaya adalah bapak-bapak pulang dari dari pos ronda, pulang dari musola malam Sabtu, datang ke rumah, terjangkit penyakit korong emak. Itu yang bahaya. Jadi musola ngobrol enak, ngopi ngalor ngidul, datang ke rumah bininya ngomel. Masya Allah, dari mana malam-malam baru pulang dari musola? Modus, kata istrinya. Bukan dari musola, dari mama udah ngintip ke musola, ayah nggak ada. Ayah lagi pipis mah waktu mama ke musola. Ala bohong. Jadi ternyata congor emak itu lebih bahaya daripada corona. Ya Allah. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah. Hadirnya kita malam ini digerakkan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan malam ini hadir di sini jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul di mushola Lamsir, nanti kumpul di surga. Amin. Ya Rabbal alamin, insya Allah. Walaupun duduknya ada yang kakinya ke depan, udah pegel kali. Di luar ada yang megangin tiang tenda, udah ngantuk, matanya nggak kuat. Ya, insya Allah nanti panitia ngasih kopi. Amin. Ya, ditunggu kopi.
Ngopi. Jadi kalau ngopi insya Allah, kalau udah ngopi masih saja ngantuk, siram matanya sama kopi. Ya. Selawat beriring salam semoga Allah haturkan dan curahkan pada paduka alam panutan umat kekasih Allah Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua khusus yang hadir di tempat ini, umumnya muslimin muslimat dimanapun, semoga kita diaku umatnya oleh baginda Rasul dan telah mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Alhamdulillah lillahi rabbil alamin. Sebab yang bisa memberikan syafaat nanti adalah cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad? Orang-orang yang mengagungkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang memperingati maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj. Siapa mereka yang dimuliakan oleh Allah? Anak-anak kecil ketika ada Isra Mi'raj, ada maulid Nabi, dia bawa bendera, kemudian bambunya panjang, benderanya 20 kali 20 meter. Masya Allah, ketika dia sedang dibaca salawat, dia ngayun-ngayun bendera. Masya Allah. Coba sekarang anak-anak muda itu, anak-anak kecil, saya kalau ada acara itu anak-anak kecil di sepanjang jalan ada yang bawa bambu panjang, benderanya Masya Allah luar biasa. Datang ke tempat acara, Masya Allah, ketika baca salawat mereka mengibarkan bendera. Apakah mereka anak-anak muda, anak-anak kecil, mereka yang mengibarkan bendera di saat maulid Nabi, di saat Isra Mi'raj sedang dibaca maulid Nabi, mereka kibarkan bendera? Apakah mereka sia-sia yang dilakukannya? Ternyata ada sahabat bertanya, ya Rasul, apakah engkau kenal dengan anak-anak tersebut? Apa jawaban Rasul? Jawaban Nabi kita, saya kenal dengan anak-anak kecil yang membawa bendera, mengibarkan bendera. Ketika baca selawat, saya kenal wajahnya, saya kenal namanya, bahkan saya kenal ibu bapaknya, kakek neneknya. Ibu bapaknya sudah meninggal dunia. Anak kecil yang mengibarkan bendera apabila punya orang tua sudah meninggal dunia, maka orang tuanya diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Makanya anak muda, kalian kalau bawa bendera yang gede, babunya yang panjang, tapi ingat jangan sampai nyolok mata nenek-nenek. Ya, ketika pada Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Nah, kalian anak muda yang mengibarkan bendera, Masya Allah, ternyata dikenal oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi panitia yang capek masang tenda, nyiapin segala macam, ibu-ibu bikin snack di rumah, ada yang masak buat kiai, ada yang masak buat tamu dan lain sebagainya. Walaupun ibu-ibu tidak hadir ke musola, duduk di rumah, tidak mendengarkan apa yang disampaikan tausiahnya, maka ibu-ibu yang masak nasi, ibu-ibu yang menyiapkan makanan, ibu-ibu yang menyiapkan segalanya, maka ibu-ibu menjadi ahli surga, dikenal oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Apalagi kalau ada ibu-ibu kiai pulang, dia bawa berkat buat kiai ini. Alhamdulillah. Ustaznya udah masuk ke mobil. Ustaz tunggu, ada apa bu? Ini saya ada bakak 7. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Maaf panitia bukan nyinggung, ini mengingetin doang. Masya Allah, benar. Jadi ternyata tidak ada yang sia-sia yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Ibu-ibu masak di rumah, ibu-ibu jadi prasmanan, nungguin prasmanan. Ternyata dikenal oleh Nabi Muhammad SAW, diperhitungkan, dicintai oleh Nabi Muhammad, dirindukan oleh Nabi Muhammad. Kapan kata Nabi Muhammad? Itu jamaah musola al-khamsir pada mati. Aduh, kata ibu-ibu kalau mati entah dulu Ustaz. Kenapa? Kreditan belum lunas. Kreditan belum lunas. Motor NMAX belum lunas Ustaz. Motor pickup belum lunas Ustaz. PCX
Masya Allah. Jadi ternyata dirindukan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apalagi kalau seandainya ada ibu-ibu malam Sabtu ini yang namanya panitia musola, pembangunan musola, renovasi musola sedang berkumpul, kemudian ibu datang bawa kopi, alhamdulillah, bawa goreng nasi, mantap. Masya Allah. Karim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum kuliah. Iya. Ini Ustaz saya bawa kopi. Masya Allah. Dari siapa? Dari ibu-ibu yang suaminya ditinggalkan. Yang dari ibu-ibu yang suaminya meninggalkan kami siapkan kopi biar dia berjihad untuk agama. Masya Allah. Cakap kalau ada perempuan begitu. Kalau bapak punya istri yang semacam itu, bapak begadang di musola membicarakan tentang pembangunan musola, pulang ke rumah kemudian istrinya menyambut dengan senyuman, enggak marah, itu perempuan ahli surga yang begitu. Amin. Maka bapak kalau punya istri yang semacam itu, baik ketika bapak kumpul di musola, dia bawakan yang namanya kopi, dia bawakan goreng pisang, dia bawakan goreng ubi, dia bawakan goreng singkong, dia bawakan goreng uli sama tapenya. Mantap. Jadi kalau punya perempuan yang semacam itu, istri yang semacam itu, jangan dikubur kalau belum mati. Ya Allah, Karim, ini kadang-kadang laki lagi berjuang untuk agama, pulang ke rumah bukan disupport, bukan diberikan support, malah diomelin. Masya Allah, itu yang begitu namanya bukan perempuan ahli surga. Perempuan ahli surga mah ketika suaminya berangkat ke musola, berbicara tentang pembangunan musola, berbicara tentang kemajuan umat, dia support, dia dukung. Alhamdulillah. Ketika suami ada di musola, perempuan tersebut tidak WA-an dengan laki-laki lain. Ini mah suami gak ada WA-an chattingan dengan laki-laki lain. Mantan pacar waktu di SMP, mantan pacar waktu di SMA, punya grup sebab dia punya grup mikum mie ayam. Anak sekarang itu kan Masya Allah, bu. Anak sekarang kalau ngucapin salam bukan assalamualaikum, mikum mie ayam, mie otot. Ya Allah, bu, mau jadi ahli surga? Mau jadi ahli surga? Kalau suami keluar rumah kemana-mana, ibu jangan cemburu. Insya Allah. Kalau suami pulang terlambat, ibu jangan ngomel. Kalau seandainya suami ngasih uang jajannya berkurang, ibu jangan. Bu, andai kata ibu setiap bulan dikasih 1 juta, sekarang dikasih 500.000, marah kagak? Marah. Masya Allah. Kata ibu-ibu ada yang bilang, tuh Ustaz saya mah alhamdulillah dikasih berapapun sama suami saya menerima, alhamdulillah. Itu begitu namanya perempuan ahli surga. Dikasih 200 alhamdulillah, 500 alhamdulillah, dikasih gope alhamdulillah, dikasih 1 juta alhamdulillah, dikasih 50 alhamdulillah. Inilah, tapi ternyata itu perempuan bukan perempuan soleha. Ternyata suami mandi, dia bongkar yang namanya dompet suami. Nerima dikasih 50.000, tapi ternyata ya Allah dicatutin sama dia. Naudhu. Tapi perempuan di sini mah ahli surga semua. Amin ya robbal alamin. Bu, cakep-cakep semua, nutup aurat semua, alhamdulillah. Lagi ngaji nutup aurat juga. Tapi kalau ngantar anak ke sekolah, Masya Allah, baju tidur dipakai ngantar anak ke sekolah, baju tidur dipakai belanja sama tukang sayuran. Seharusnya itu auratnya hanya dilihat oleh suami, tapi ternyata ibu-ibu banyak yang ngobrol sama tukang sayur pakai baju tidur. Ada yang begitu ada? Bu, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Astagfirullahaladzim. Bu, aurat ibu itu milik suami.
boleh seseksi mungkin, tetapi ketika keluar rumah, melangkahkan kaki dari pintu, dari pagar rumah, tutup semua auratnya. Jangan sampai ada yang terlihat. Ini mah kadang-kadang ya Allah ya Rabbi, kalau keluar rumah ya Allah, Masya Allah seksi luar biasa. Di rumah ya Allah karim, Masya Allah. Mulai besok berubah, keluar rumah pakai jilbab tutup aurat, atau ada kata pakai cadar atau pakai masker. Apalagi sekarang lagi banyak virus, banyak orang-orang nggak bisa kemana-mana, tapi kita mah alhamdulillahirabbil alamin, umat Islam nggak perlu takut, sebab mati itu urusan Allah, benar. Yang nggak sakit juga orang mati, benar. Yang sakit sembuh, yang nggak sakit tiba-tiba pagi-pagi lagi ngopi mati, benar. Masalah, maka jangan takut dengan kematian urusan Allah dimanapun kita berada. Kalau memang sudah saatnya mati, pasti bakal mati, benar. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika terjadi musibah semacam ini, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang enggak sholat, yang biasanya enggak sholat, sekarang mah harus sholat. Yang biasanya enggak pernah zikir, sekarang mah zikir. Untuk apa? Untuk menenangkan diri kita agar dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang namanya walaupun kita nggak berangkat ke Malaysia, walaupun kita nggak berangkat ke Singapura, walaupun kita nggak berangkat ke Wuhan, Cina, tapi kalau andai kata Allah mau menurunkan musibah, Allah mau mengenakan penyakit, dimanapun kita kena, benar. Maka bagaimana kuncinya? Mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Kenapa? Sebab yang ngasih penyakit Allah, yang menyembuhkan penyakit Allah. Jadi mintanya sama Allah. Bagaimana doanya? Doanya adalah Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bu, Pak, hafal? Nanti saya selesai acara, nanti saya tanya satu-satu, yang bisa, yang hafal pulang, yang nggak pulang nginep di sini, yang nggak hafal nginep di sini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baca ya Allah 7 kali, ya Allahnya dibaca Allahumma ya kafiyal bala, wahai Allah yang mencegah berbagai macam musibah, bencana, bala, penyakit dan lain sebagainya. Ikfinal bala, ya Allah jaga kami ya Allah dan penyakit tersebut ya Allah. Qabla nuzulihi minas sama, sebelum Engkau turunkan penyakit dari langit ya Allah, jaga kami, lindungi kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kapan dibacanya? Ba'da sholat dibaca 3 kali. Ya Allah, ya Allahnya dibaca 7 kali. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hafal? Bu, Pak, jangan sampai nanti di pulang datang ke rumah tadi apa ya kata Ustaz ya? Ya apa sih tadi? Kata ayahnya segitu aja nggak bisa. Nih dengerin ayah. Allahumma ya kafiyal bala bala ikfinal bala bala. Kok pakai bala bala sih? Masya Allah, anaknya ketawa sampai jungkel-jungkel. Allahumma ya kafiyal, Allahumma ya kafiyal
Allahumma ya kafiyal balaik final bala qabla nuzulihi minas sama, qabla nuzulihi minas sama, sebelum engkau turunkan dari langit ya Allah, jaga kami, lindungi kami ya Allah dari penyakit musibah yang engkau turunkan ya Allah. Insya amin ya robbal amin ya robbal alamin. Besok habis sholat subuh baca itu. Nah, ketika ibu bacanya ketika baca Allahumma ya kafiyal bala, tangannya begini. Kita tolak bala tersebut, penyakit tersebut. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang punya penyakit adalah Allah, yang punya obat adalah Allah. Kita jangan terpengaruh dengan berita-berita di media, corona sudah mengancam dan lain sebagainya. Urusan Allah, mati sakit urusan Allah, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Insya Allah. Jangan sampai ibu-ibu dulu ya, saya nggak mau ke pasar. Kenapa? Takut kena corona. Suami-suaminya, mamah nggak takut sama corona. Emang kenapa ya? Masya Allah, ternyata corona itu masalah bagi ayah sangat menyenangkan. Apa itu corona? Komunitas rondo mempesona. Ya Allah, jadi ternyata punya komunitas. Naudzubillah min dzalik. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita orang-orang yang beriman, jangan takut, jangan khawatir, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kata Allah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat nama Allah, hanya dengan menyebut nama Allah, hati kita akan diberikan ketenangan dan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang di luar pada ketakutan, tapi kita masih sering menyebut nama Allah, sering bertasbih kepada Allah, sering bertahmid kepada Allah, bertakbir kepada Allah. Insya Allah hati kita diberikan ketenangan, kenyamanan oleh Allah. Orang-orang diberikan penyakit, musibah, bencana, tapi kita mah dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Sebab di musola Al-Hamsir masih banyak orang-orang yang berjamaah, walaupun subuh jamaah cuma ada 3 orang doang. DKM sama merbot sama tetangga musola, yang lain mah pada sholat di luar saking gak muatnya, di luar rumah orang. Masya Allah karim. Jadi ketika musola ini masih ada yang isi, di musola ini masih ada yang sholat, di musola ini masih ada yang zikir, di lingkungan ini ada yang mengingat Allah, Allah akan jaga, lindungi kita jauh dari musibah bencana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi andai kata di kampung ini, di negeri ini, di lingkungan ini masih banyak orang-orang yang ingkar kufur kepada Allah, maka tunggu azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, wa man a'rada an dzikri, siapa orang yang melawan kepadaku, kata Allah, siapa orang yang membangkang kepadaku, kata Allah, siapa orang yang jauh kepadaku, kata Allah, siapa orang yang tidak ingat kepadaku, kata Allah, siapa orang yang tidak mendirikan sholat 5 waktu, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, sesungguhnya kehidupan orang-orang yang jauh dengan Allah, yang ingkar kepada Allah, kehidupan sempit, penuh dengan masalah, rumah tangganya ribut. Pagi-pagi rib, siang-siang rib, sore-sore, malam-malam main bola, ribut. Masalah tadi, tapi ribut malam ternyata jadi anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ribut mulu, banyak masalah, utang banyak, padahal gaji
gaji suaminya besar, sering dikasih duit banyak sama suami, tapi ternyata enggak berkah. Kenapa? Sebab orang-orang yang jauh dengan Allah enggak tenang hatinya. Duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya bertingkat, bahkan dia punya kontrakan bertingkat-tingkat, duitnya banyak luar biasa. Sering jalan-jalan ke luar negeri, dia jalan-jalan ke mall. Setiap minggu ke mall, ngajak anak ke mall, ngajak anak ke mall, ngajak jalan-jalan ke Ancol, Taman Min, Ragun, bahkan dia sampai ke New Zealand, ke luar negeri jalan-jalan. Dia ke Malaysia diundang oleh Upin Ipin. Upin Ipin disunatin. Ada undangan enggak? Masya Allah, jalan kemana-mana, bahkan saking banyak duitnya, Masya Allah, dia mau makan berangkat ke Singapura karena banyak duit. Ketika di Singapura lagi makan, dia pengen buang air besar, pengen BAB, berangkat dia ke Irak. Astagfirullahaladzim, BAB di Irak. Masya Allah, itu bagaimana nahan ini? Masya Allah, karim. Ya Allah ya Rabbi, na'udzubillah min dalik. Tapi walaupun dia banyak duit, punya jabatan, tapi jauh dengan Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah berjamaah, nggak pernah hadir di majelis ilmu, hatinya buta, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gelap hatinya. Maka kalau hati sudah gelap, maka yang jadi dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah dan Kenapa? Karena jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama tetangga enggak akur, ama mertua ribut melulu, ama tetangga marah melulu. Masya Allah. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang jauh dengan Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, nggak pernah mengingat Allah, nanti di hari kiamat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Maka mereka protes kepada Allah. Apa kata mereka? Qala ya Rabbi lima hasartani a'ma qad kuntu basira. Orang-orang yang dibangkitkan nanti di padang masa dalam keadaan buta, mereka demo kepada Allah, mereka protes kepada Allah. Apa kepada mereka? Ya Rabb, ya Allah, kenapa kami Engkau bangkitkan dalam keadaan buta? Qad kuntu basira, padahal dulu kami di dunia bisa lihat. Ada bapak-bapak, ya Allah, saya dulu waktu di dunia, ya Allah, mata saya kalau lihat jahe, ya Allah, bening benar, ya Allah. Jangan heran. Ya Allah, saya dulu kalau naik motor, ya Allah, mau berangkat kerja, lihat perempuan naik motor Scoopy, ya Allah, seksi kelihatan, ya Allah. Tapi kenapa sekarang mata saya buta, ya Allah? Nggak bisa lihat, matanya nggak bisa lihat. Kata ibu-ibu, ya Ustaz, ya Allah, kenapa mata saya buta, ya Allah? Dulu mata saya waktu di dunia, ya Allah, pakai soplen, ya Allah. Masya Allah, ini alis bulu mata saya jentik, ya Allah. Ini kemudian alis saya, ya Allah, setiap mau kemana-mana, ya Allah, dicapit dulu, ya Allah. Rambut saya dicatok, ya Allah. Tapi kenapa ini mata nggak bisa lihat, ya Allah? Saya dulu sering jalan-jalan ke mall, beli sepatu baru, beli tas baru, beli baju baru. Tapi kenapa sekarang buta, ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala kadzalik ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, atatka ayatuna, telah datang ayatku, kata Allah, ayat-ayatku kepada kalian, tapi panasitaha, kalian cuek, kata Allah. Aku dulu telah memberikan peringatan kepada kalian, dulu aku telah memberikan panggilan kepada kalian, salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi panasitaha, kalian cuek, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah manggil melalui muadzin di musola Al-Hamzir, tapi kalian sibuk main HP, chattingan. Kata ibu-ibu, Ustaz mohon maaf ya Allah. Oh ya Allah mohon maaf. Kenapa kata Allah? Ya Allah, saya belum beres ya Allah pesanan ya Allah di Sofi Martin ya Allah. Tadi saya nggak dengar suara azan ya Allah. Kata bapak-bapak, ya Allah mohon maaf ya Allah. Saya waktu di dunia bukan nggak dengar suara azan, saya dengar ya Allah, tapi saya cuek ya Allah, karena saya asik nonton sepak bola ya Allah. Saya takut ketinggalan ya Allah.
Masya Allah, antara Persib Bandung ya Allah dengan Persikota ya Allah, dengan Persita ya Allah, saya takut ketinggalan ya Allah. Maka mohon maaf ya Allah, kata Allah, kalian di dunia dulu cuek kepadaku, maka sekarang kata Allah, aku pun cuek kepada kalian. Naudzubillah Bu, nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar cuek. Kalau di dunia kita dicuekin sama orang, kita minta tolong sama orang lain, benar. Tapi nanti di akhirat ketika Allah cuek sama kita, sang penguasa alam semesta yang memberikan yang namanya surga dan neraka, kalau Allah cuek sama kita, kita mau minta tolong sama siapa? Kalau di dunia kita bangun musola, kita bisa tolong kepada orang lain, betul? Kalau seandainya kita mau renovasi musola, kita bisa bantuan kepada orang lain. Tapi nanti di akhirat ketika dibangkitkan di padang mahsyar, buta, Allah cuek sama kita, siapa yang mau nolong kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Sholat nggak mau, suruh ngaji kagak mau, sibuk melulu. Disuruh baca Quran nggak mau, disuruh baca sholawat kagak mau. Ngomongnya kalau baca Quran mah pusing katanya, tapi kalau main HP, Masya Allah, ibu main HP, ibu-ibu di grup, Masya Allah, naik motor selfie dulu, ceprek, OTW, Masya Allah, dari kata teman-temannya, Bu jangan OTW, kita mau umat Islam, BMW. Ada teman yang lain, nggak usah OTW, nggak usah BMW, apa? Salam Pancasila, astagfirullah. Ya Allah, naudzubillah min dalik. Berangkat ke pasar Kedaung, kemudian mampir makan bakso beranak, kemudian sampai di bakso beranak selfie lagi, cepret. Di sini kita. Bener apa bener? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Masya Allah, udah dikirim ke grup, pasang status. Alhamdulillah hari ini, Masya Allah, dengan cuaca rintik-rintik, Masya Allah, nikmat luar biasa, makan bakso beranak. Ya Allah, Bu, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui Isra Mi'raj Kanjeng Rasul, kenapa diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Kanjeng Nabi ditinggal oleh istri tercinta. Siapa istri tercinta? Istri pertama yang bernama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah Kanjeng Nabi, Bu. Masya Allah, Sayyidah Khadijah benar-benar luar biasa membela perjuangan Nabi Muhammad SAW. Rasul dakwah, harta Siti Khadijah dihabiskan untuk dakwah Nabi Muhammad. Ada istri di sini, kalau suaminya, suaminya panitia atau bendahara pembangunan musola, kemudian kata istrinya, ya ayah jangan takut, ketika ayah jadi bendahara pembangunan musola, ayah jangan takut, jangan mundur, terus mama siap membantu. Ini yang namanya korong-kongkorong ayah mama masih ada, jual anting mama, jual gelang mama, jual cincin mama, jual. Masya Allah, bendahara, Masya Allah mah luar biasa. Nggak nyangka ya, Masya Allah, ternyata mamah wanita salihah. Iya, mamah juga sama ingin seperti Khadijah ya Allah. Ingin seperti Khadijah, semua harta mama untuk pembangunan musola Alhamdulillah, demi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap ya, bahkan di lemari masih ada itu emas mama kurang lebih 40 kilo, jual. Bener mama? Iya, tapi beliin mobil Fortuner. Dikirain buat benar-benar memperjuangkan agama Allah. Siti Khadijah luar biasa, Bu. Ya Allah, membantu perjuangan Nabi Muhammad. Maka ketika Siti Khadijah meninggal dunia, Kanjeng Rasul sedih luar biasa. Bu, ingin ditangisi oleh suami ketika meninggal dunia, jadilah wanita solihah. Tidak akan ada suami-suami yang kuat kalau tidak ada istri-istri yang kuat. Benar. Suami kuat, suami hebat. Kenapa? Sebab ada istri-istri solehah di rumah yang ikut memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
ya Rabbal Alamin. Maka andai kata Bu, tadi panitia telah mengumumkan pembangunan untuk musola ini ada yang 50.000, andai kata ada suami ibu ngomong ke mama, "Ma, yuk kita bantu untuk apa, kita sumbangkan, kita sedekahkan harta kita setiap bulan 100.000." Ibu harus ngomong sama suami, "Ya, 100.000 itu malu kecil dibandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kalau seandainya kita setiap bulan 100.000, malu ya malu. Mau ditaruh di mana muka kita?" Pak, ada nggak istrinya yang mendukung begitu? Ada, alhamdulillah. Jangan 100.000 ya. Itu katanya kelas 150.000, 100.000, 50.000. Kita mah jangan yang 100.000, malu. Cukup 20.000 aja. Ya Allah, jadi istri harus memberikan support. Andai kata suami berani 100.000, ya jangan 100.000, 500.000 sebulan. Amin. Alhamdulillahirobbil. Kalau ada perempuan yang semacam itu, istri yang semacam itu mendukung perjuangan suami, jangan 200.000, jangan 150.000, 500.000 sebulan. Inilah wanita ahli surga. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, alhamdulillahirobbil alamin. Kan kebanyakan perempuan, mohon maaf bapak-bapak, kadang-kadang ketika suaminya sudah nulis di kertas formulir yang dikasih oleh panitia, suaminya udah nulis 150.000 ya. Buat apa pembangunan musola mah? Sini. Apa sih mah? Jangan gede-gede. Ini kan setiap bulan ya, bayangkan kalau seandainya 150.000 setiap bulan dikali 12 bulan udah berapa duit? Nggak usah gede-gede. Yang penting kita bersedekah itu harus ikhlas. Nggak perlu gede-gede, yang penting ikhlas. Masya Allah, itu suami ngomongnya hebat, dua istri ngomongnya hebat, luar biasa. Kata suaminya, iya ya mah ya. Makanya 50.000 aja, 50.000 juga, itu udah, Masya Allah, kita ahli surga. Yang penting ikhlas, daripada gede pengen pengen ketua orang lain, riak, nggak ada artinya. Kecil ikhlas, mantap. Masya Allah, itulah perempuan biasa begitu. Maka sekarang rubah, perempuan harus dirubah. Jangan 150 ya, 300.000. Siap? Takbir. Ibu siap? Bu siap? Bu, sebulan 300.000 siap? Kata ibu-ibu tuh, jangan didengerin. Ntar pulang. Ya, tadi kata Ustadz jangan didengerin. Itu mau provokasi. Masya Allah, ya Allah ya Rabbana. Bu, ibu sayang sama suami, cinta sama suami. Bu, kalau seandainya suami ibu meninggal dunia, ibu nangis kagak? Masya Allah Pak, mohon maaf, kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang kebalik. Giliran suami orang meninggal dia nangis, suami sendiri meninggal, Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Udah lama ya saya tungguin ya Allah. Dia punya penyakit TBC dari dulu nggak mati-mati ya Allah. Kayak kemarin ibu-ibu, Masya Allah, ada yang namanya suaminya si BCL. Bu, siapa namanya? Asap Sinclair. Masya Allah, ibu-ibu pada nangis. Majalah giliran suami meninggal enggak nangis. Astagfirullah. Kenapa harus nangisin suami orang lain? Dia mah artis, nggak usah ditangisin, banyak duitnya. Mikirin dia sendiri. Kalau suami meninggal, nanti siapa yang ngasih duit? Kata ibu-ibu, Ustaz, saya udah punya selingkuhan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah, kadang-kadang kita kebalik, giliran orang lain meninggal dunia kita tangisin, suami sendiri sakit, ibu biarkan begitu saja. Bu,
Bu, ada seorang wali Allah perempuan namanya Robiah Al-Adawiyah. Kenapa Robiah Al-Adawiyah diangkat menjadi wali Allah, kekasih Allah dan menjadi ahli sorga? Kenapa? Sebab Robiah Al-Adawiyah ketika punya suami, suaminya sakit, setiap malam ngipasin suami pakai apa namanya bu? Kipas dari yang terbuat dari bambu. Jadi suaminya itu sakit panas luar biasa. Itu bu, masya Allah dikipasin dari malam sampai subuh. Si suaminya tidur, si Robiah Al-Adawiyah sampai subuh ngipasin. Ada istri yang begitu di sini ada. Pak, kalau bapak sakit panas terus dikipasin sama istrinya dari malam sampai subuh, ada nggak? Masya Allah mah kipasin ayah mah. Ya Allah ya, ada kipas angin, nggak usah pengen dikipas-kipasin. Astagfirullahaladzim. Robiah Al-Adawiyah bu. Kemudian suaminya nggak puas, kata suaminya, wahai Robiah tolong buka jendela. Jendela dibuka bu, yang kiri megangin pintu jendela, yang kanan ngipasin sampai pagi sampai subuh. Wanita ahli sorga yang begitu. Sekarang ibu mah nggak usah begitu dah. Suami pulang kerja, ibu sambut di depan rumah, kemudian siapkan minuman, ibu lapin keringatnya, itu dari ahli sorga. Bu, suka gitu nggak? Nggak pernah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, karim. Ya Allah bu, surga ibu sekarang berada di bawah telapak kaki suami, maka ibu harus hormat sama suami. Seperti Siti Khadijah, Kanjeng Rasul ketika ditinggalkan oleh Siti Khadijah, Kanjeng Rasul menangis sedih. Sebab kenapa? Kanjeng Rasul juga sama manusia biasa. Setelah istrinya meninggal, kemudian pamannya yang mengurus Kanjeng Rasul dari kecil sampai dewasa, Abu Thalib, meninggal dunia. Maka orang yang dicinta oleh Kanjeng Nabi, Siti Khadijah dan pamannya, meninggal dunia. Kanjeng Rasul seakan-akan sebatang kara, biasa curhat kepada istri tercinta. Kanjeng Nabi kalau punya masalah curhat sama istri tercinta, kemudian Siti Khadijah memberikan solusi. Alhamdulillah. Bu, kalau suami curhat sama ibu tentang masalah pekerjaan, kira-kira ibu ngasih solusi apa? Marah-marah. Emang ayah mah susah. Dibilangin dari dulu jangan kerja di situ bukan susah, gaji kecil. Ya Allah, suami curhat bukannya diberikan solusi, malah diomelin. Ya Allah, kata suami, ya Allah kenapa saya punya istri kayak begini? Ya Allah tolong berikan istri yang kedua ya Allah. Dikasih istri kedua tambah parah. Ya Allah, Kanjeng Rasul sedih. Maka kemudian Allah mengutus malaikat Jibril alaihis salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahai Rasul, kata malaikat Jibril, kenapa engkau bersedih? Ya Jibril, aku ditinggalkan oleh wanita tercinta Siti Khadijah dan pamanku tercinta Abu Thalib, maka aku sedih wahai Jibril. Kata malaikat Jibril, aku diperintahkan oleh Allah agar mengajak engkau jalan-jalan. Jadi Nabi Muhammad diajak rekreasi oleh malaikat Jibril alaihis salam. Kemana rekreasinya? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Alladzi asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Nabi Muhammad diberangkatkan, Nabi Muhammad dijalankan. Berarti Nabi Muhammad bukan jalan sendiri, Nabi Muhammad bukan berangkat sendiri, tapi Nabi Muhammad diberangkatkan dan dijalankan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perjalanan Nabi lailan, di waktu malam. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Begitu cepat dan begitu singkat. Kenapa? Sebab yang memperjalankannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad diberangkatkan sama Allah. Nabi Muhammad bukan keinginan sendiri pengen berangkat, tapi Allah yang mau. Kalau Allah yang mau, innama amru
ayyakula lahu kun fayakun. Sering Bapak lihat itu di MNC TV kalau pagi-pagi kun fayakun, kun fayakun. Ya, Masya Allah. Jadi kalau Allah yang punya keinginan tinggal berkata kun fayakun, mudah bagi Allah. Nabi Muhammad berjalan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Di kota Mekah. Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Perjalanan sangat luar biasa, singkat, begitu cepat. Kenapa? Diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu Isra? Isra menurut bahasa adalah apabila berjalan di waktu malam, itu namanya Isra. Menurut bahasa Pak RT, malam-malam habis sholat isya jalan ke pos ronda, itu namanya Isra. Pak RW malam-malam dari rumah berangkat ke rumah janda, itu namanya Isra. Ada ibu-ibu kalau malam berangkat ke pasar kaget, itu namanya Isra menurut bahasa. Ada bapak-bapak malam-malam jalan-jalan ngejar-ngejar maling, itu namanya Isra menurut bahasa. Siapapun yang berjalan di waktu malam itu namanya Isra. Ada ibu-ibu lagi tidur kemudian dia bangun, nggak sadar jalan kemana aja, matanya merem, tapi jalan terus kemana-mana. Ketemu sama tukang ojek dibawa, tukang ojek dibuang di kali mati. Jadi siapapun yang berjalan di waktu malam menurut bahasa itu namanya Isra. Bagaimana Isra menurut istilah? Menurut syarat perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Berangkat dengan siapa kan di Rasul? Berangkat dengan malaikat Jibril alaihis salam. Masya Allah. Jadi kalau seandainya secara logika ada bapak-bapak berangkat dari rumah pagi-pagi ke kantor, kemudian datang ke kantor, buka baju atau buka jas, ketika digantung, ternyata di dalam jas ada semut. Semut tersebut ketemu teman di sono, ngobrol, Mut. Iya, Mut. Kamu dari mana, Mut? Dari Alhamsir. Alhamsir di mana? Kedaung, Mut. Kamu dari mana? Aku dari sini. Udah lama di sini? Udah lama. Kok sampai bisa sampai ke sini? Berapa jam sih dari Alhamsir ke sini? Ya dari Alhamsir sampai cuma kurang lebih setengah jam. Kok bisa? Kan kamu jalan, Mut. Saya bukan jalan, tapi saya nyantol di tuan rumah saya. Tuan rumah saya itu punya jas, jadi saya masuk ke kantong jas. Jadi bisa cepat, iya, karena saya bukan jalan sendiri, tapi saya diperjalankan oleh siapa? Oleh yang punya jas. Jadi semut bisa nyampe ke kantor setengah jam. Kenapa? Karena semut tersebut masuk ke dalam jas. Secara logika benar. Tetapi kalau seandainya kita tidak berpikir, kok bisa sih begitu? Nggak mungkin. Nabi Muhammad kenapa bisa? Karena diberangkatkan oleh Allah. Jadi bukan berangkat sendiri. Kalau berangkat sendiri nggak mungkin Kanjeng Rasul bisa begitu. Benar. Nah, Nabi Muhammad dari mana? Dari masjid ke masjid. Apa artinya? Yuk hidup kita dari mulai sekarang, yuk masuk masjid, keluar masjid. Karena kenapa? Kematian sudah semakin dekat mengintai kita. Kapanpun kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk yang belum sholat di musola. Yuk yang belum yang belum mau ke masjid, hadir ke masjid. Yang belum mau hadir ke musola, hadir ke musola. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita masuk masjid, keluar masjid, di akhir hayat kita akan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kata ibu-ibu, Ustaz saya juga sama, suka masuk masjid, keluar masjid. Ngapain nyariin sendal? Ustaz puyeng ya. Naruh sendal di sini kok hilang, ya Allah. Di mana? Di Al-Ajom. Saya kira itu pintu, di situ ternyata pintunya sudah sono. Jadi masuk masjid, keluar masjid, bukan begitu maksudnya. Masuk masjid kita sholat, dirikan mengingat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dengan sholat kita ingat Allah, maka ketika sholat Allahu Akbar, yang diingat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Isra menurut bahasa adalah perjalanan Nabi Muhammad di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasul Mi'raj. Apa arti Mi'raj? Barang siapa yang naik di waktu malam, menurut bahasa itu artinya Mi'raj. Ada ibu-ibu malam-malam naik Gojek, itu namanya Mi'raj. Ada bapak-bapak pulang kerja naik Grab, itu namanya Mi'raj. Ada bapak-bapak malam Jumat naik ke atas ranjang, itu namanya Mi'raj. Jadi kalau ada bapak-bapak malam-malam naik, itu namanya Mi'raj. Naik pohon kelapa namanya Mi'raj, malam-malam naiknya. Kalau siang mau bukan. Kalau siang mau bukan. Jadi Kanjeng Rasul berangkatkan oleh Allah, dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam kemana? Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Kanjeng Rasul di Sidratul Muntaha, di Rob-Rob bertemu dengan Allah. Bukan berarti Allah tinggal di Rob-Rob, bukan berarti Allah tinggal di Sidratul Muntaha, tapi Sidratul Muntaha itu adalah tempat singgahnya, tempat duduknya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Jangan Bapak berpikiran, oh kalau begitu Allah ada di Sidratul Muntaha. Salah. Kalau ada yang berpikiran bahwa Allah ada di Sidratul Muntaha, di Rob-Rob, salah. Berarti tauhidnya sasar. Ketika Kanjeng Rasul di Sidratul Muntaha, Rasul duduk di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, bukan berarti Allah ada di Sidratul Muntaha. Paham? Dan kemudian apa yang diucapkan oleh Rasul? Rasul mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. At-tahiyat, penghormatan buat Allah. Bahasa Rasul luar biasa. Rasul ketika bertemu dengan Allah bukan mengucapkan assalamualaikum ya Allah, bukan, tapi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Penghormatan, keberkahan, semua penghormatan, semua keberkahan, semua kemuliaan, semua keselamatan lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya ibu harus hafal itu. Sebab tahiyat di akhir sholat, tahiyat akhir hukumnya wajib. Kalau tahiyat awal sunnah, tahiyat akhir membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah itu menjadi rukun sholat, maka wajib harus dibaca. Kalau ada ibu-ibu sholat kata anak ibu apa itu harus diucapkan. Sebab itu komunikasi Kanjeng Nabi dengan Allah ketika Rasul mengucapkan at-tahiyatul mubarakatul sholawatut thayyibatul. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah. Jadi ternyata tahiyat di dalam sholat adalah komunikasi kita dengan Allah. Ketika kita bilang at-tahiyatul mubarakatul sholawatut thayyibatul lillah, dijawab oleh Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan ayuhan Nabi, assalamu alayka, keselamatan buat engkau Muhammad, ayuhan Nabi, wahai Nabi. Masya Allah, Kanjeng Rasul didoakan oleh Allah. Jadi salam itu adalah doa. Kanjeng Rasul didoain sama Allah, enggak bangga. Tapi apa yang diingat oleh Rasul? Rasul ingat sama kita. Alhamdulillah, jamaah alhamdulillah. Apa kata Rasul? Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Jadi Kanjeng Rasul didoain sama Allah, ngedoain kita, ingat sama kita. Masya Allah. Rasul langsung ingat mau umat jadi akhir zaman, sama warga Palem, perumahan Palem, sama jamaah musola Al-Hamsir. Kata Rasul, saya ingat dulu jamaah Al-Hamsir, mereka membaca salat kepada saya, maka didoakan oleh Kanjeng Rasul assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kitanya belum lahir tapi Rasul sudah ngedoain kita. Masya Allah.
keselamatan buat kami kata Rasul. Assalamu alaina, keselamatan buat kami kata Rasul. Wa ala ibadillahi sholihin, dan keselamatan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Kita sudah didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Maka luar biasa untung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita harus bangga jadi umat Nabi Muhammad karena kita sudah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Disaksikan oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Asyhadu alla ilaha illallah. Kita tunjuk illallah. Maka ketika kita tahiyat, tangan taruh di sini. Ketika at-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa Allah itu satu. Jangan sampai ada bapak-bapak asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang berbisik, kok tadi nunjuknya dua? Astagfirullahaladzim. Saya lagi sholat ingat ingin punya istri dua. Astagfirullah. Masya Allah, luar biasa. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatun lillah. Itu adalah assalamu alayka, adalah jawaban Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, Bu, Pak. Maka kalau kita lagi sholat, lupakan dunia. Kita agungkan Allah, kita ingat Allah. Insya Allah nikmat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jadi masalah, kita lagi sholat kadang-kadang ingat macam-macam. Kalau sebelum sholat mau sholat, naruh duit tadi di mana, kembalian tadi belanja, ya Allah di mana ya? Duit mama di mana? Nggak tahu. Ayah dipakai beli pulsa yang enggak. Di mana sih ya? Udah mama sholat udah zuhur. Sholat pada zuhur. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Iya. Tadi duit ya Allah ditaruh di bawah kasur. Lagi sholat baru ingat. Sebelum sholat mah ya Allah. Ternyata kita lagi sholat bukan ingat Allah, ingat duit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ibu bapak, ketika kita belum sholat, supaya sholat kita diterima oleh Allah, maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, idza qadaytumus ila sholat, apabila kalian hendak mendirikan sholat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Artinya apa? Sebelum sholat wudhu dulu. Bu, Pak, perhatikan, rukun wudhu itu ada 6. Artinya yang wajib dalam berwudhu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap rambut, kemudian yang kelima membasuh kaki, yang keenam tertib. Artinya tertib itu harus berurutan. Maka pertama, ketika kita yang namanya sebelum sholat ada efek-efek, itu apa hukumnya? Sunnah kumur-kumur, sunnah istinsak, sunnah ketika bismillahirrahmanirrahim, Allahumma fatiyadaya mimma asika kuliah, terus kemudian kumur-kumur, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Terus kemudian menghirup air ke hidung, Bu, Pak. Ke hidung itu ketika ke hidung bukan begini. Bukan, tapi ketika ambil air, sedot, namanya istinsak. Istinsak itu nyedot air. Jadi kalau ibu kemarin wudhunya begini doang, ya, kurang sempurna begini. Sampai kerasa, sampai ke kepala, teng. Ibu keluarin tuh. Tapi ingat, jangan terlalu kenceng. Terus 3 kali. Itu namanya istinsak.
Setelah itu membasuh muka. Nah, niat itu dibarengkan dengan membasuh muka. Mana muka? Nih, Bu, Ibu, Bapak, kalau wudhu perhatikan, awas. Kalau ada orang wudhu cuma membasuh begini doang, maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Kalau ada orang wudhu cuma begini doang, pinggirnya doang yang diusap, maka wudhunya tidak. Kalau wudhu tidak sah, maka sholatnya pun tidak. Nih, Bu, batas muka. Nih dari sini nih, rambut kecil sampai ke dagu. Dari atas ke bawah. Dari pinggir dari mana? Nih dari sini nih, cendil kuping sampai ke kuping kiri. Nah, berarti ketika basuh muka begini. Tuh, harus begitu. Kalau ada orang wudhu, ya Allah, enggak sah itu wudhu begitu. Kata ibu-ibu, Ustaz, ini Masya Allah bedak saya mahal 300.000. Astagfirullahaladzim. Kenapa perhitungan dengan bedak? Kita mau menghadap Allah, bersihkan dulu, hilangkan dulu, nanti setelah sholat baru dandan lagi. Awas Bu, perhatikan, ambil air wudhu, perhatikan. Tuh. Harus benar-benar kena. Awas, perhatikan baik-baik. Ini jangan sampai dianggap sepele. Wudunya harus benar-benar. 3 kali basuhan sunahnya, 1 kali cukup. Habis muka, Bu, membasuh kedua, basuh 2 tangan. Tangan mana dulu? Tangan kanan dulu. Tangan kanan. Ketika Ibu ada keran, harus begini. Sampai mana? Sampai siku. Ini harus kena. Maka ketika air ini harus dibuang, usap begini. Jangan cuma begini doang. Ada ibu-ibu punya baju baru, dibuka sedikit, cuma sampai sini dong ininya. Sah enggak sah. Kalau wudhu tidak sah, maka otomatis sholatnya pun tidak sah. Maka pantas kita sholatnya bukan ingat Allah, ingat sama makhluk Allah. Kenapa? Wudhunya enggak benar. Coba ibu buktikan kalau ibu wudhunya benar, Bu. Ibu wudhunya benar. Suami ibu andai kata pacaran mulu, suami ibu andai kata WA-an mulu dengan perempuan lain, ibu wudhu dengan benar. Habis wudhu ibu baca doa, kemudian usap mukanya, kepretin ke muka suami. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Insya Allah setannya kabur. Amin ya robbal alamin. Suami langsung astagfirullahaladzim, mama I love you. Ya, awas Bu, basuh tangan sampai mana? Sampai siku. Maka kalau ada bajunya kancingnya keras, maka harus ditarik sampai ke atas. Kalau seandainya cuma sampai sini, tidak sah wudunya. Sama yang kiri juga harus sampai sini. Sampai siku. Kemudian usap rambut, bukan jidat yang diusap, rambut. Ustaz, ini rambut saya boleh ke salon, udah dicapok. Masya Allah, saya mau kondangan Ustaz. Apa boleh di sini? Boleh di sini. Yang penting rambutnya kena. Ustaz, kepala saya mah botak Ustaz. Masya Allah, mikirin suami marah mulu sehingga rambut saya botak Ustaz. Yang penting kalau memang nggak ada sama sekali, usap aja palanya atas, biar licin juga nggak apa-apa. Sudah, ini wajib. Ini wajib. Mengusap rambut. Kemudian telinga, Bu, Pak. Ketika telinga, telunjuk di dalam. Telunjuk di dalam. Jempol di mana? Di luar. Tuh. Ini masalah wudu mengusap kuping. Astagfirullahaladzim. Yang benar. Ini telunjuk di dalam. Tuh, korek-korek yang di dalam. Yang bau-baunya keluarin. Ini buat di luar. Maka kalau wudunya benar, sempurna, baik, insya Allah sholatnya akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tenang. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir membasuh kedua kaki. Sampai mana? Mohon maaf, sampai mata kaki. Boleh ke atas? Boleh, asal jangan di bawah mata kaki. Kalau ibu cuma nyuci kakinya doang, enggak sah.
Kalau saya kan ada bapak-bapak cuma ini doang yang diusap-usap, enggak sah wudunya. Kalau wudu enggak sah, sholat pun tidak sah. Awas, perhatikan baik-baik wudunya dari mulai sekarang, sempurnakan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah diterima oleh Allah, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh kanjeng Nabi adalah Isra Mi'raj, sholat 5 waktu, maka jangan tinggalkan sholat. Ustaz, saya lagi punya masalah. Kalau punya masalah, sholat. Ustaz, saya lagi ribut sama suami, sholat. Sholat bukan karena suami, sholat karena Allah. Ustaz, saya lagi bentrok dengan dengan panitia musola. Emang kenapa? Panitia musola maksa kalau hari Minggu minta ini, padahal saya nggak punya duit, Ustaz. Saya nggak punya duit. Panitia kadang-kadang sama Pak RT, saya pusing kalau udah ketemu Pak RT, nggak ngasih, saya malu. Mau ngasih nggak punya duit. Kadang-kadang saya sebel melihat Pak RT. Kalau kita ingin dijauhkan dari berbagai macam musibah bencana, selain kita berdoa sama Allah, perbanyak sedekah. As-shadaqatu tadfa'un bala. Sedekah mencegah dari berbagai macam musibah dan bencana. Di zaman kanjeng Nabi Sulaiman diceritakan dalam kitab Lubabul Hadis atau Tangkihul Qaul. Dalam kitab Tangkihul Qaul dikisahkan ada orang yang miskin, tetapi di depan rumahnya ada pohon kayu besar, dan di pohon kayu besar tersebut banyak burung yang bersarang di situ dan bertelur di situ. Orang miskin tersebut, Pak, kalau dia mau makan, anaknya mau makan, istrinya mau makan, nggak punya lauk pauk, dia naik ke atas pohon ngambil telur burung. Kata ibu-ibu, Ustaz, telur burung kecil masa sih digoreng? Bu, kalau telur burungnya banyak ya sekencing penuh. Iya, diambillah telur-telur burung tersebut dan digoreng sama orang tersebut, dan kemudian burung tersebut ngadu kepada Nabi Sulaiman alaihis salam. Kenapa? Sebab Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semua makhluk Allah, termasuk dengan burung. Kata burung, wahai Sulaiman, tolong orang yang yang rumahnya di bawah pohon tersebut, dia setiap kali mau masak ngambil telur saya. Tolong Sulaiman, kasih tahu dia, jangan saya ngambil lagi, bilangin jangan ngambil lagi, sebab saya juga sama seperti manusia, ingin punya keturunan. Tolong Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman memanggil orang tersebut. Kata Nabi Sulaiman, pulang, awas kamu jangan ngambil lagi telur burung di situ. Siap. Tapi apa yang terjadi? Karena dia miskin, setelah beberapa minggu kemudian, dapat 4 minggu kemudian, suami istrinya menangis, anaknya menangis, pengen makan, gak punya apa-apa. Akhirnya dia terpaksa naik lagi ke atas pohon, diambil lagi burung, telurnya diambil, digoreng lagi, dan sehingga burung tersebut marah-marah kepada Sulaiman. Wahai Sulaiman, kenapa engkau biarkan orang tersebut? Katanya sama kamu sudah dikasih tahu. Iya. Tolong Sulaiman, tolong jaga, jangan sampai dia ambil telur saya lagi. Akhirnya Nabi Sulaiman memanggil jin. Kata Nabi Sulaiman, jin, jaga pohon tersebut. Kalau seandainya orang tersebut mau ngambil telur lagi, lemparkan dia jauh-jauh. Baik, kata jin. Akhirnya dapat beberapa minggu kemudian, anaknya menangis, istrinya menuntut, mah ya naik lagi dong ke atas pohon, kita mau makan, gak punya apa-apa. Saya malu sama Nabi Sulaiman. Udah gak usah, yuk naik aja, anak kita nangis, kita makan gak punya apa-apa. Akhirnya terpaksa naik lagi. Sebelum naik ada orang yang minta-minta. Ada orang minta. Assalamualaikum, salam, tolong, saya belum makan, saya lapar. Kata orang tersebut, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya secuil roti, sedikit roti. Biarkan, yang penting saya makan. Dikasihlah sepotong roti sama minta-minta tersebut, dimakan, dan kemudian orang yang memberikan apa yang dikasih roti sepotong, doanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selamat dunia akhirat, diberikan rezeki yang banyak. Nah, kita kan kalau ngasih ke orang yang di pinggir jalan itu 2.000, padahal mudah-mudahan selamat di perjalanan, ketemu keluarga lagi, dikasih rezeki yang banyak. Masya Allah, padahal cuma 2.000. Ngedoa setengah jam belum diberhenti. Apalagi kalau 20.000. Masya Allah, makasih ya Allah. Mudah-mudahan berangkat haji, amin. Mudah-mudahan berangkat umroh, amin. Masya Allah, mudah-mudahan nggak kena corona, amin. Masya Allah, doanya luar biasa. Nah, orang tersebut setelah bersedekah naik, jin udah nungguin, kata jin. Nah, ini giliran kita nih naik. Ketika mau dipegang, enggak kena. Jin kaget. Ada jin kok bisa begini? Akhirnya diambil lagi telur burung, dan burung marah kepada Nabi Sulaiman. Sulaiman, mana janjimu? Katanya kau sudah meletakkan 2 jin, tapi kenapa dia masih ngambil telur burung saya? Kata Nabi Sulaiman, dipanggillah jin. Wahai jin, ya Sulaiman, kenapa kamu tidak
tetap menjalankan tugas. Bukankah aku telah memerintahkan kalau orang tersebut naik, lemparkan? Ya, saya tadinya sudah memegang dia, tapi ternyata ketika dia mau naik, dia sodakoh dengan sesuai roti. Ternyata dengan sodakoh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan jamaah Al-Hamsir, jamaah Al-Hamsir yang sodakoh untuk pembangunan musola Al-Hamsir, yang 50.000, yang 100.000, yang 150, yang 1 juta setiap bulan, mudah-mudahan oleh Allah dijaga, dilindungi, amin. Dijauhkan dari musibah dan bencana, amin. Ya Robbal Alamin. Jadi jangan takut, ibu jangan khawatir. Ketika sodakoh untuk pembangunan musola, ibu akan dijaga, diselamatkan oleh Allah. Rizkinya banyak, suaminya Masya Allah, duitnya banyak, jobnya banyak, ngalir terus. Amin ya Robbal. Insya Allah. Jadi jangan khawatir para panitia, ketika membangun musola, membangun masjid, nggak ada duit, jangan khawatir, bongkar dulu masjidnya, bongkar dulu musolanya. Ketika musola sudah dibongkar, Allah akan ngasih jalan dari manapun, amin. Ya Robbal Alamin. Jangan Ustaz, aduh bagaimana nih kita ngebangun, duitnya cuma ada 250.000, ini bagaimana, beli besi aja kita kurang. Jangan takut, ini punya Allah, musola punya Allah, masjid punya Allah, Allah yang punya cara, Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita semua, amin ya Robbal Alamin. Insya Allah. Waduh, kata panitia dan DKM, kalau begitu besok hari Minggu kita bongkar aja. Bongkar dengan Pak RT, panggil Pak RW. Kita malu nggak Pak Ustaz? Dikasih semangat semalam. Jangan takut, jangan khawatir. Kata RW, siap. Umumkan hari Minggu besok kita bongkar musola rame-rame. Masya Allah, pas bongkar, waduh, di mana ngasih semen nggak ada. Jangan khawatir. Pengalaman saya ketika saya renovasi masjid saya punya uang cuma 35 juta. Kemudian saya sepakat dengan pengurus DKM, saya umumkan kita bongkar masjid kita. Kemudian saya umumkan hari Minggu kita sedang bangun masjid, saya pancing bahwa ada hamba Allah ngasih sodakoh 1 juta. Dalam 1 hari saya dapat uang 13 juta, cuma ngomong doang di masjid. Enggak kemana-mana, datangnya nganterin. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 10 juta. Masya Allah, alhamdulillah. Maka panitia jangan takut, jangan khawatir. Insya Allah, Allah kasih jalan, amin. Alhamdulillah. Tinggal bendahara empot aja. Jangan takut, jangan khawatir, Allah akan bukain jalan. Jadi kalau kita banyak sedekah, Allah menjaga lingkungan kita. Kalau seharusnya ini kebanjiran, enggak jadi kebanjiran. Kenapa? Karena kita sering sedekah. Amin. Harusnya kita jangan dapat celaka di jalan karena sering sedekah tadi, sama yang yang di pinggir jalan minta yang sedekah. Ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, para pengendara motor dan mobil, kami sedang membangun masjid, lemparkan saja petugas kami yang ada di jalan. Cuma ngasih 200.000, aturan mau celaka enggak jadi. Alhamdulillah, cuma 2.000. Cuma 2.000, apalagi 50.000, apalagi 100.000. Yang sakit diangkat penyakit, amin. Maka jangan khawatir Bu, jangan takut. Yuk sama-sama, masjid ini punya kita, musola punya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Siap. Insya Allah, mudah-mudahan yang banyak sedekah panjang umurnya, amin. Diangkat penyakitnya oleh Allah, amin. Dimurahkan rezekinya oleh Allah, amin. Anak-anaknya dikasih soleh dan solehah, anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut, taat ibadah kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Rezekinya berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang punya utang bebas hutangnya, yang belum umroh bisa berangkat umroh, yang belum haji bisa berangkat haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hadir di jamaah masjid musola Al-Hamsir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, berkumpul dunia akhirat, dan mudah-mudahan nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Intinya
sholat adalah mengajarkan kita agar ada hablum minallah dan hablum minanas. Mana buktinya? Di sholat kita komunikasi dengan Allah, tapi dalam sholat juga kita mendoakan saudara-saudara kita. Ketika kita bilang assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kita mendoakan saudara-saudara kita. Alhamdulillah. Jadi berarti ada komunikasi dengan Allah dan juga ada komunikasi dengan sesama manusia. Artinya kita harus baik dengan Allah, baik dengan sesama manusia. Kalau kita cuma baik dengan Allah, sama tetangga ribut mulu, malah mulu, manyun mulu, malaki galak, gak bakal masuk surga. Sama manusia baik, sama laki baik, sama mertua baik, sama orang tua baik, sama tetangga baik, tapi nggak pernah sholat, jangan berharap masuk surga. Artinya kita harus baik dengan Allah, baik dengan semua makhluk Allah. Insya Allah mudah-mudahan dari surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang keliru datang dari kebodohan pribadi saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.